asumsi fundamental kita tentang bagaimana seharusnya kita politik bisa di negeri ini. Kalau kita tidak berubah ini, ya berubah nggak akan berubah. Yang menguasai negara ini hanya dua partai saja. Ditambah lagi tolak bahwa presiden. Terus apa sebenarnya tujuan dari ekonomi baik? Jadi tujuannya bukan untuk tujuan politis tentang quality atau hidup, bukan untuk membuat semua orang merasa diwakili atau berpartisipasi, tapi tujuannya adalah yang baik, menghasilkan perusahaan yang terbaik untuk negara dan jangka panjang masyarakat. Ini tujuannya. Inilah yang seharusnya kalau benar-benar kita sepakat dengan definisi ini, maka pertanyaan berikutnya apakah sekali ngebuskan mang ya ketika sudah demokrasi bisa dibaca dan dapat menentukan beli bantuan apakah itu masih demokrasi? ini mang ya ini mang ya udah Mbak Irmin 5.000 deh Jelas jawabannya tidak itu ya. Semua suara memiliki kualitas informasi yang sama. satu mang ya Maaf. Dan seperti itu. iya berarti yang misalnya kirim 1 juta harus posisi Gitu. Atau bilang langsung dilihat ya orang profesor, orang doktor, ini sebenarnya yang dapat dikatakan kalau menurut bahasanya Kayak orang bayar di QRIS tuh. yang pinter lah ya suaranya berdua ini realisme sebenarnya kualitas keputusan tidak bisa dihasilkan dari kuantitas tapi Trek Trans Barabun. semua yang diberi suara ini harus di pemilu terakhir miskin itu Trulimero Trulicina. bayang plus gaji kosong sebulan Tung 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 sa. maka ketika sistem demokrasi bisa dibaca dengan model tersebut maka plutokrasi yang menang adalah yang punya uang banyak untuk pembesaran kekayaan miskin. Tung tung sahur. Biasa parti DPR itu daerah mendekati pengusaha pinjam uang atau transaksional dengan jabatan yang akan diambil. Ini yang terjadi. Jadi kalau anggota DPR yang kemarin dicopot seperti itu, ya itu dari hasil sembako gimana? Terus pertanyaan yang lebih praktis lagi, siapa yang harus menertibkan sistem ini? KPU. KPU itu kan anggota pilihnya melalui dia politik, ya kan? KPU dipilih melalui dia politik kan? Bawaslu dari pemerintah juga, iya, Bawaslu di pemerintah juga, anggarannya kan tergantung pada pemerintah. Polisi atasannya adalah produk politik yang sama, loh dipilih oleh pemerintah kok. Jadi ini dengan kejadian sekarang ini sama persis. Segala sebut mengamankan domba. Ini terekam dombanya. Jadi kan bisa. Kalau kita lihat, begitu polisi sudah pakai robok kan, gebukin semuanya. Bahkan temannya sendiri pun yang kelihatan itu digebukin sampai dia tendang lagi kan. Ada yang begini. Jadi bukan Tung sahur. bukan transfer sistem kita. Yang tiga suruh jaga domba ya boleh dimakan lah. Maka kata kuncinya adalah kita harus dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan kemusyawaratan. Demokrasi yang efektif butuhkan lebih dari sekedar penghitungan suara. Dia Perochello Lemoncello. kebijaksanaan dan proses deliberasi yang matang. Jadi saya ini menyimpulkan dari pembicaraan semuanya ini biar puas gitu kan. Padahal di belakang udah ngomong dulu gitu ya.
Jadi sistem permusyawaratan dalam tradisi politik Nusantara mengakui bahwa tidak semua Bananita dolfinita. pendapat memiliki bobot yang sama. Ada konsep sepuh, tertutup, Bananita dolfinita. pandang. Mereka didengarkan karena popularitas, melainkan bukan karena pendengar, tetapi karena kearifan, karena jejaknya dan kontribusi kepada masyarakat. Bukan itu, bukan juga itu yang paling penting. Dia pernah berbuat kepada masyarakat, dia nggak tertua, menyelesaikan kepada masyarakat. Tetapi saya ingatkan ini bukan sistem feodal atau anti demokrasi. Ini adalah pengakuan realistis bahwa kualitas keputusan kolektif bergantung pada kualitas input dari mereka yang Dia terlibat dominan dalam proses sembunyi. pengambilan keputusan. Nah kalau keputusannya sembako ya semuanya sembako. Jadi jangan nyamakan pisang gitu. Itu Mozart. Dia dominan. Jangan menyamakan pisang dengan batangnya. Itu. Dia motong dengan tangan kiri aja cepat, apalagi tangan kanan. Maka dia falsafah itu yang saya baca. Oh, dia ngambil pisangnya, makanya jangan samakan pisang dengan batangnya. Di video kali ini, Mimin bakal belajar dari noob ke pro di dalam game. Nih, bikin maksudnya kalau kalian siap, Mimin udah siap. Ya, kita loncat ya. Odo kayaknya nggak siap sih, Odo loncat toh. Item gratis guys di update Fairy part yang kedua. Guys, kali ini Mas Api ada di game Grow Garden lagi ya. Dan pada video kali ini guys, Mas Api pengen kasih tahu caranya buat dapetin item gratis seperti yang kalian udah lihat di samping sebelah Mas Api ini guys. Yaudah, sebelum kita mulai jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu ya. Yang berkualitas. Yes, bener banget guys. Ada 2 item gratis yang bisa kalian dapetin di Fairy Update part yang kedua ini guys. Caranya simple dan super gampang banget guys. Yaitu kalian pertama langsung aja ke sini nih guys, tombol setting. Lalu kalian geser ke bawah. Di sini kan ada bagian redeem code dan akhirnya kita dapat kode redeem gratis lagi guys. Di sini kalian tinggal masukin aja, ikutin Mbak Sapi. Kodenya adalah bin or live 10. Nah, seperti ini. Dapat memilih namun dengan informasi dan pilihan yang lebih baik. Namun dengan jadi Indonesia sudah rakyat semua dengan hasil demokrasi yang menunjukkan ini adalah momentum tempat untuk membicara jujur dalam sistem politik kita. Yang kita perlukan bukan revolusi, bukan teroris, penikmatan atau beriman, melainkan evolusi sistematik menuju demokrasi yang lebih matang. Bukan teroris, bukan makar, tapi evolusi sistematik menuju demokrasi yang lebih matang. Wah, tapi tadi mengatakan Indonesia jadi saatnya kita berevolusi dari demokrasi pakai sembako ke demokrasi yang benar-benar mampu menghasilkan pemerintahan yang berkualitas yang bisa menjadi lebih baik. Kita harus berani mengakui bahwa sistem yang dirancang untuk masyarakat agraris pada abad ke-19 nggak bisa dibandingkan dengan abad 21, yaitu masyarakat urban digital. Nggak bisa, tentu beda. Itu dah beda. Tawaran ini, saya pikir masuk akal bagi saya. Yang kita perlukan bukan demokrasi yang dengan keringat, melainkan demokrasi yang benar-benar dan pemimpin di bawah kualitas dan kebijakan yang benar.
Kenapa demikian? Karena rakyat Indonesia layak mendapat pemerintahan yang lebih baik dari sekedar siklus politik 5 tahunan, dan layak mendapatkan sistem yang benar-benar melayani kepentingan jangka panjang bangsa, bukan kepentingan jangka panjang pemusuhan politik. Politik, bandar politik, dan bagi politik. Kita harus seperti ini. Maka pelayanan publik yang disampaikan sebagai tolok ukur Profesor tadi adalah pelayanan publik yang baik. Macam demokrasi sejati tapi kualitas keputusan untuk bangsa yang kuat. Pertanyaannya adalah, beranikah kita mulai percakapan yang sulit tapi penting ini? Ataukah kita akan terus terjebak dalam ideologi zona nyaman sambil nonton Indonesia terpuruk karena dukungannya yang buruk hasil penelitian dari ujung desa sampai ke atas? Jawabannya menentukan nasib 280 juta jiwa Indonesia untuk dekade-dekade mendatang, khususnya generasi Gen Z ini yang sekarang terkenal dengan sandwich generation. Kita harus akui bahwa kemenangan Pak Prabowo dengan Gibran, peran Gen Z itu sangat besar, 27%. 27 ya, 27. Ya. Jadi wajar kalau Gen Z itu udah minta. Yang diminta sederhana kok. Kuliah dengan bayaran rendah, habis bulan dapat kerja. Itu aja enggak. Jadi jawaban ini menentukan kita di Indonesia dan kecerdasan yang seharusnya punya wawasan yang terbaik. Saudara-saudara sekalian, dalam setiap zaman perubahan besar selalu ada momen kebenaran di mana suatu bangsa berevolusi atau stagnan. Persimpangan jalan itu, pilihan yang kita buat akan menentukan apakah kita menjadi bangsa yang besar dari segala di dunia, bukan cuma ngomong doang, atau tetap menjadi potensi yang tidak pernah jika kita besar tidak pernah terwujud. Maka saya himbau kepada generasi muda kalian jangan menjadi generasi yang menyimpan perubahan Islam digital. Kalian waris republik ini. Kedaulatan tidak akan bertahan jika kalian diam. Nah, ini deh. Ya deh. Ya enggak? Betul kan? Kau ambilin ini nyakil gitu. Jadi saya ulangi, generasi jangan buka dari kalian pewaris republik ini. Kedaulatan tidak akan bertahan jika kalian diam. Dan jika kalian ini penting, maka gunakan kecerdasan, gunakan nuranimu, dan gunakan keberanianmu untuk menolak yang dibuat pembangunan. Dalam kesempatan ini, kami himbau selamat berjuang, saudara-saudara kita. Tuhan So it's kind of like political paranoia starting to set in. So they need a movement against the collapse. They don't.
Sudah mulai bergulir. Sudah. Mendapat beberapa informasi dari anggota DPR. Nah, di situ ternyata terlihat bahwa sesungguhnya DPR juga begini. Ini kita lihat bahwa polisi juga di sisi lain diri Jokowi. Dan itu sebabnya sekretariat bersama Adil Jokowi dan Martin Migran kita bentuk. Karena kita akan membantu Prabowo Subianto melepaskan Sandra, Adil Jokowi, Prabowo dan Migran. Itu satu-satunya cara untuk menutup laporan dari Gitu Banyu. Paham ya? sama sebelumnya ada ajakan demo oleh kelompok yang mengatakan revolusi rakyat Indonesia. Kok dibakar? Ini sebuah hal yang besar gitu. Kemudian baru relasi kehidupan sebelumnya itu kan terlihat sekali bahwa publik akan menekan DPR kemajuan Kanan nih. ini kan menjadikan DPR ya kan Gedungnya Depan-depannya. sehingga ini. dilakukan Iya.
Tapi udah diperbaiki. Oh. Ini tempat demo. Karena kemarin yang pasal 7A pemanggilan untuk presiden dan atau wapres itu tetap pintu masuknya DPR dulu ya. Betul. Nah inilah yang membuat tumbuh melihat bahwa DPR harus dirumahkan. Sebentar kan, saya mau fokus di sini sebentar karena pertama tuntutannya seperti itu. Kalau kemudian narasi tuntutan bubarkan DPR karena kekhawatiran terhadap kemungkinan pemajuan terjadi, apa ada Tentara nggak? nggak terlalu terburu-buru kesimpulan mereka? Itu lah masalah Sama polisi. ya. Sama. Sukanya. Sama. Kan. Jadi itu semacam kayak Jadi jenderal. mulai terjadi paranoid politik. Awas kecil. Jenderal itu pangkat tertinggi. Mau? Jadi tentara. Mau? Termasuk juga tuntutan terhadap bapaknya. Mau? Bukan pula paranoid politik. Ya, tadi bukan jasa ya, tapi adili ya, adili. Mereka inilah maka mereka membutuhkan satu gerakan Titit. untuk menciptakan situasi yang tidak terkendali. Demo yang kemarin terjadi produktif tiada rusuh kembali ke Jakarta gosip di luar walaupun sangat terbatas itu mengatakan katanya saya dapat informasinya bahwa di DPR pun wacana pemakzulan Gibran sudah mulai bergulir. Nah kalau itu benar maka itu sangat jadi solo untuk merebut proses di situ lah ternyata bahwa tersebut agak menunggu itu dari terus mengajukan ada dasar hukum bisa membuka dan jawab waktu itu saya punya alur sepakat apa menyampaikan beberapa saya agar DPR memanggil Rohio untuk menjelaskan tentang akan memperhatikan dinamika DP apa sih, Mas? tanggal 25 membuat dia kekuatan ini dikendalikan oleh Bayar apa? itu berapa persen? Jadi kalau kita Bayar apa? bagaimana Uangnya pemain bayar pemain 10.000 disuruh bayar 5.000 Namanya bayar? situasi rusuh Bahasa Indonesianya? kemudian Uang muka. terjadinya Uang muka. Ya, ini kita lihat bahwa polisi juga bermain Uang muka aslinya bukan dua muka di satu sisi non payment dong, fast payment. menciptakan situasi tidak terkendali di satu sisi sangat agresif Iya. di sisi lain begitu lemahnya membiarkan kantor-kantor mereka dibakar
Situasi yang tidak terkendali Tapi? itu bisa dilihat seberapa banyak kantor politik atas. Ketika terjadi pembakaran, ini berarti satu kondisi. Ini menarik kalimat Samara Jasa. Begitu represif terhadap demonstran di satu sisi akan terjadi melindas lalu di sisi lain beliau pakai, kalau saya belum salah tangkap, membiarkan kantor-kantornya dibakar. Masa iya sih ada orang institusi yang membiarkan kantornya dibakar kan? Inilah makanya saya sebut bahwa demo ini dua pihak terkendalikan. Aparat keamanan dengan pelaku demo dikendalikan oleh satu kekuatan yang berbeda. Ini bahaya. Memang kalau kita perhatikan silakan beliau tadi, Degana bicara. Karena kalau kita lihat bagaimana polisi selalu menunjukkan superioritasnya ketika berhadapan dengan aksi-aksi massa seperti ini, karena ini kan ranah mereka. Dan yang lebih lucu lagi, kemarin polisi membuka ruang sebenarnya agar TNI terlibat dalam ini satu hal yang aneh, karena jangan tentara itu dua kekuatan massa dan politik ada semacam betul karena memang targetnya adalah terjadi situasi sehingga terjadilah upaya karena tuntutan pada presiden bahwa presiden mungkin mengalihkan situasi dan itu terjadi oleh KPSI. Menarik ya. Oke, sekarang masuk ke tadi Samara Jasa mengatakan ada membuka pintu lebar-lebar bagi PSI untuk masuk yang beristilahkan tadi betul. Saya melihat kalau saja terjadi upaya waktu dari tadi itu akan terjadi penangkapan terhadap kembali intelijen. Baik. Kita sesungguhnya, jadi ada satu desain informasi yang menyebutkan ini sesungguhnya tidak pernah terjadi penangkapan. Memang betul, ya ada intelijen di wilayah demo di lokasi demo. Tapi tidak boleh hanya kebetulan ditanya oleh beliau. Oke, saya mau PSI. Kan gimana soal? Tapi karena sudah ada konflik sebelumnya atau ada upaya untuk menempatkan TNI ke dalam triliun, maka ini di blow up. Terjadi penangkap. Kalau misalnya terjadi penangkap Brimo, bukan demonstran. Brimo, gitu loh. Pantesan itu kabaisnya ditanya wartawan, ya kan seharusnya yang nangkap tidak mengumumkan. Kalimatnya begitu, kan itu bukan penangkapan. Artinya kondisi itu bukan situasi penangkapan. Kalau bisa penangkapan, mungkin yang bersangkutan ikut terlibat dalam aksi pelemparan. Iya. Dia bertugas hanya meliput kegiatan demo. Kemudian ada diumumkan, ditanya, lalu diumumkan oleh demo itu. Setelah itu harus dibuat
difabrikasi bahwa terjadi penangkapan terhadap ini sebetulnya ini perlu diklarifikasi. Jadi tidak seperti itu kejadiannya. Makanya kenapa penerangan Mabes TNI mengatakan bahwa itu hoax. Ya hoaxnya adalah penangkapannya itu. Tapi memang itu akhirnya kalau kita baca tuntutan yang hari ini tanggal 5 September, deadline-nya hari ini adalah yang 17/8 itu. Itu memang ada 2-3 poin yang menyasar TNI. Akhirnya pertama kembalikan TNI ke barat, tarik TNI dari pengamanan sipil. Jadi masuk barang tadi itu, barang tadi ya pasti. Siapa di balik ini semua begitu bencinya pada TNI kalau dia kalau gitu kan ada di Selamat Harjo, ada juga di Solo yang tidak menghendaki belum ada TNI untuk tidak sebenarnya itu sudah karena berdiri Simbol. Itu maksudnya yang mana? Kiri Jepang. Simbol. Iya. memasukkan TNI ke emangnya di mata mereka TNI ini apa ancaman bahaya itu kan kita harus dibegitukan biar kalau sebenarnya tidak boleh menempatkan situasi seperti itu ya ada juga tidak bisa kita bilang itu terbalik karena sudah terjadi konflik tradisional terus terbawa teman situasi hari ini kan Iya. tidak mungkin juga kan polisi mampu menangani persoalan keamanan yang begitu kompleks tidak mungkin jadi berikut tidak atau tidak menerima bagian bagian dari kasus juga untuk mematang negara ini. Apalagi tadi Kang Raja kan mengatakan bahwa polisi tidak akan mampu sendirian. Betul lah, perlu kita. Nah, kalau memang diperlukan, justru orang yang institusi TNI dianggap sebagai sebuah macam angkatan sikap perlu di-dominasi dan harusnya dengan begitu
lah. Hah? Wangi apa sih, Mbak? Kira wangi cola. Mana wanginya? Ini kok kayak wangi? Mana wangi tadi yang ini? Event selanjutnya lah. Mama itu. Wah, wanginya. Wah, kondisi iya, nggak usah gitu lah maksain. Terus, aku kan uang tuanya sih nggak realistis. Nah, itu cuma agak jauh. Ada plaza tuh, baju. Kakak. Ya kak, ini udah di dekat Gajah Mada Plaza. Minta yang itu, yang di PDB. Belum lah, gimana kak? Tadi ngomong sama papa kan? Udah. Mau ditransfer. Bilangnya kamu bilang ke papa ya. Oh. Gimana sih? Oh iya. Tuh, duduk. Yang lihat. Sus, sas. Di basement apa di atas? Parkir. Oh bisa. Oke ya. Duduk. Jadi kapan mau gaji sing Agustus? Oh belum tahu. Belum tahu